Halo Pisces, apa kabar? Ini sudah akhir bulan April. Bagaimana bulan April kamu? Happy? Pening? Stres? Ya, apapun itu, itulah kehidupan. Nah, kita cek Pisces di akhir bulan April tahun 2022 ini, gimana rezeki dan asmara. Oke, kita spread dulu. Rezeki Pisces akhir bulan April tahun 2022. Asmara. Rapi-rapi. Kita buka. Death. Four of Swords. The Fool. The Alchemist. The Chariot. Five of Cups. Waduh deh. Ini cukup mengkhawatirkan. Oke. Sebelum kita mulai, bagi yang berpuasa, semangat ya. Jangan kendor. Kita awali dari Death untuk kartu rezeki. Di akhir bulan April ini akan ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu nih. Dan perubahan ini kelihatannya adalah perubahan yang cukup baik. Nah, apa itu perubahannya? Di antaranya begini. Ada kemungkinan nanti di akhir bulan April ini kamu akan melakukan persiapan untuk pindah ke perusahaan yang baru. Selain itu, mungkin juga akan ada transisi yang terjadi. Mungkin kamu pindah divisi, pindah kerja, pindah perusahaan, atau pindah cabang, pindah daerah. Intinya transisi lah. Selain itu, kamu juga akan berhasil untuk mengubah diri kamu. Yang tadinya kamu memiliki banyak kebiasaan jelek, kamu berhasil untuk meninggalkan kebiasaan jelek itu. Kamu juga akan menjadi pribadi yang lebih ikhlas. Lalu kamu juga mulai akan bisa memaafkan diri kamu, sehingga kamu akan berdamai dengan diri sendiri. Lalu kamu juga mungkin akan menjumpai kematian. Kematian dari orang yang disayang, kematian dari orang yang kamu kenal, atau kematian dari orang yang jahat kepada diri kamu. Ini adalah kartu bagus. Ini juga kartu kelahiran kembali, di mana hidup akan menjadi lebih baik, berakhirnya penderitaan, berakhirnya keburukan. Selanjutnya kartu Four of Swords. Jadi kartu Four of Swords ini adalah kartu yang mencerminkan ketenangan. Jadi begini, di akhir bulan April ini, kamu akan bisa menjadi lebih kalem dan lebih tenang di dalam setiap tindakan kamu. Nah, dengan menjadi lebih kalem dan lebih tenang ini, kamu juga akan berhasil untuk bisa mengeluarkan ide-ide yang fantastis dari otak kamu. Intinya kamu akan menjadi lebih kreatif. Selain itu, kamu juga akan bisa menjadi lebih mapan, di mana hidup akan menjadi lebih baik, uang lebih banyak, rezeki akan lebih banyak. Kamu juga akan bisa beristirahat. Setelah selama ini kamu sibuk ke sana dan kemari, akhirnya di akhir bulan ini kamu punya kesempatan untuk beristirahat. Kamu juga bisa menata ulang kehidupan, menata ulang keuangan, dan menata ulang rencana-rencana terkait dengan masa depan kamu. Ini kartu yang bagus. Bagus. Ini juga bagus nih, The Fool. Oke. Lanjut, nih The Fool yang mencerminkan seperti ini. Ada awal mula baru yang akan kamu jalani. Apa sih awal mula baru ini? Seperti disebutkan di sini dan di sini, ada kemungkinan bekerja di perusahaan baru, atau bekerja di daerah baru, atau kamu akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Mungkin kamu pindah pulau, pindah kota, pindah daerah. Selain itu, kamu juga mungkin akan lebih happy di dalam bekerja. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, mungkin apa yang kamu kerjakan ini sesuai dengan passion dan impian kamu, sehingga kamu akan sangat bahagia sekali di dalam mengerjakannya. Nah, bagi TKI, kamu juga ada kemungkinan bisa pindah daerah, pindah kerja, atau mungkin kamu pindah untuk pulang ke Indonesia. Nah, bagi yang sedang mencari pekerjaan, ada chance besar kamu akan dapat
pekerjaan. Good. Saya nggak mau bicara lebih banyak karena pada intinya hampir sama dengan ini dan ini. Kalau saya bicara maka ngulang-ngulang, buang-buang waktu. Selanjutnya, ini adalah kartu The Alchemist. Jadi gini untuk asmara, kartu pertamanya menjelaskan seperti ini. Kamu itu hidup di dunia itu jangan lugu-lugu amat. Jangan innocent amat ya. Curiga sama orang itu boleh kok. Jadi jangan terlalu berpikiran positif kepada seseorang, karena nanti kamu bisa dimanfaatkan, dibohongi, dan dikhianati. Oke, jadi jangan lugu-lugu amat. Selain itu, akan ada perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan asmara kamu. Nah, perubahan besar itu apa? Jadi gini, mungkin saja ada lamaran, mungkin saja ada pertunangan, atau mungkin saja ada keseriusan di dalam kehidupan asmara. Lalu ada kelihatan juga kemungkinan pernikahan, ada kemungkinan menabung bersama, ada kemungkinan bisa membeli rumah bersama atau membeli mobil bersama. Selain itu, kamu dan pasangan kamu mungkin masing-masing akan mengubah diri, meninggalkan kebiasaan lama, sehingga kalian berdua itu bisa menjadi orang yang lebih baru. Lalu, bagi yang tadinya ribut-ribut, bagi tadinya ada problem ini dan itu, mungkin itu semua bisa diselesaikan sehingga hubungan akan terbarukan. Lanjut nih kata The Chariot. Jadi gini, kamu akan bergerak maju di akhir bulan ini. Kamu mungkin akan menjalankan rencana kamu, dan kamu juga mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang kamu anggap perlu untuk bisa memajukan hubungan asmara ini. Selain itu, kegalauan, lalu juga kegugupan, juga kebimbangan akan berakhir. Akan ada sebuah ketegasan yang muncul di dalam hubungan asmara ini. Selain itu, bagi yang sedang berjuang untuk mendapatkan restu karena adanya perbedaan agama, perbedaan kasta, perbedaan status sosial, ataupun juga perbedaan keadaan ekonomi, maka mungkin saja restu itu bisa turun. Ya, antara restu itu turun atau kalian nekat sih. Intinya sih begitu ya. Selain itu, kalian berdua juga akan lebih sering untuk menyelesaikan masalah berdua, di mana kalian akan bisa bertemu untuk bisa berbicara dengan tatap muka. Jadi face to face. Ini juga terkait dengan adanya progres yang baik di dalam kehidupan berumah tangga. Oke. Lalu, bagi kamu yang kurang beruntung nih, misalnya di dalam proses cerai, dalam proses persidangan, ataupun misalnya dalam proses perebutan harta gono gini, di akhir bulan ini juga ada titik terang di mana nanti kamu akan bisa mendapatkan kemenangan. Oke, ini Five of Cups. Ini kartu yang tidak begitu bagus. Jadi, begini nih kisahnya. Saya baca pelan-pelan saja. Ada kemungkinan konflik, ada kemungkinan keributan, dan ada kemungkinan adanya ucapan atau tindakan fisik yang tidak enak yang dilakukan pasangan kamu kepada diri kamu. Selain itu, ada kemungkinan indikasi perpisahan, perceraian. Lalu ada kemungkinan juga hidup tidak stabil, hidup penuh dengan pergumulan, hidup penuh dengan perjuangan, dan hidup penuh dengan kesulitan. Dan semua kesulitan itu terjadi karena kejahatan dirinya kepada diri kamu. Nah, jika memang hal-hal buruk itu secara tidak beruntungnya terjadi kepada diri kamu, maka ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Di antaranya, berhentilah menyalahkan diri sendiri, dan berhentilah untuk mengutuki diri sendiri. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, selalu ada maksud dan makna yang tersembunyi. Nanti pada akhirnya kamu tahu kok, apa maksud dan makna tersembunyi itu. Selain itu, berhentilah menyalahkan dirinya. Kenapa harus berhenti? Karena begini, jika kamu menyalahkan dirinya, maka kamu akan menyimpan kepahitan. Dan kepahitan itu akan membuat diri kamu jalan di tempat. Kamu tidak bisa maju. Jadi oleh karena itu, hindarilah menyalahkan dirinya juga. Oke, itu sulit sih. Karena tindakan yang paling gampang itu kan menyalahkan orang lain. Jadi kalau kamu bisa untuk tidak menyalahkan dirinya, maka kamu adalah orang yang hebat.
Yang terakhir, jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang ikhlas. Ya, kami tahu kata-kata itu mudah, tapi bagaimanapun kami punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan diri kamu. Nah, Pisces, jadi kurang lebih begitu ya. Bacaan ini ada yang baik, ada yang buruk. Lalu, kamu juga harus ingat bahwa apa yang kami katakan itu tidak 100% absolut benar dan pasti terjadi. Oke, kami juga bisa salah. Nah, oleh karena itu, inilah akhir dari reading ini. Kami pamit undur diri. Kami doakan kamu sukses dan sejahtera. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Good luck and Godspeed.